Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan karena anugerah-Nya yang besar. Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu tanggal 6 Maret tahun 2021. Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, dan kita akan tetap percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 6 Maret ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa nama-Nya sebagai Allah yang menyertai, Allah yang melindungi, dan Allah yang memberkati kita. Amin. Seperti biasa, saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan seluruh aktivitas kita, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan datang sebagai pedoman dan pelita hidup kita, yang akan kita ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita kitab Kejadian pasal yang ke-34, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saya berharap seluruh sidang jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada dapat membaca seluruh pasal yang ke-34 ini, sehingga apa yang saya akan jelaskan sebagai perenungan kita, saudara dapat memahaminya dengan lebih baik. Saat ini sebagai perenungan kita, saya akan ambil dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, dan saya akan coba bacakan sekali lagi untuk kita semua. Dina dan Sikem. Pada satu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang artinya anak akan meniru perilaku orang tua. Ayah dan ibu adalah figur penting selama proses pendidikan anak. Didikan yang benar akan mencetak anak yang baik. Sebaliknya, jika ajaran salah, maka anak itu pun akan terjerumus dalam kesalahan yang sama. Dan dalam hal ini, pokok masalah ada pada keteladanan orang tua. Pada masa itu, Yakub hidup berdampingan dengan orang kafir. Sebagai seorang ayah, kelihatannya Yakub belum sempat mendidik keluarganya dengan baik. Urusan mengumpulkan kekayaan tampaknya masih menjadi prioritas utama Yakub. Akibatnya, ia lupa mendidik anak-anaknya, terlebih kepada anak wanitanya Dina, agar tidak bergaul dekat dengan penduduk Kanaan, orang-orang kafir yang bisa menjeratnya pada berbagai pergaulan yang merusak. Suatu ketika Dina berjalan sendirian. Dia ingin mengunjungi temannya. Sikem melihatnya dan terpesona. Dan tanpa berpikir panjang, dia menarik Dina lalu memperkosanya. Dampak dari perbuatan Sikem ini sangatlah serius. Bukan hanya Dina yang merasa terhina, tetapi seluruh anggota keluarganya, saudara-saudaranya, termasuk kedua orang tuanya. Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Yakub dan anak-anaknya marah karena kejadian itu. Walau kesalahan sebenarnya tidak semua karena Sikem yang begitu tertarik pada Dina. Malahan Sikem ternyata jatuh hati kepada Dina. Ia ingin menyuntingnya sebagai istri. Niat itu dinyatakannya terus terang kepada ayahnya. Mendengar niat itu, Simeon dan Lewi mempergunakannya sebagai jalan untuk membalas dengan mengatur siasat licik untuk membalas perbuatan Sikem. Awalnya mereka berpura-pura menerima pinangan Sikem, seolah mereka menyetujui kawin campur antara keluarga yang berbeda. Mereka mau, tetapi dengan satu syarat, semua laki-laki di negeri itu haruslah disunat. Keluarga besar Sikem tidak menyadari itu merupakan tipu muslihat dan jerat. Seketika mereka melakukan sunat massal pada saat keluarga Sikem sedang kesakitan. Simeon dan Lewi menyerang dengan membabi buta. Mereka membunuh, menjarah, dan menawan perempuan serta anak-anak. Tindakan balasan Simeon dan Lewi lebih kejam daripada perbuatan Sikem kepada Dina.
Saudara, catatan peristiwa dalam kisah ini memberikan pesan yang kuat buat kita bahwa benarlah proses pendidikan selalu diawali dalam keluarga. Pendidikan itu tidak dimulai dari sebuah institusi sekolah dengan jenjang pendidikan formal seperti playgroup, TK, SD, dan seterusnya. Orang tua harus menjadi guru pertama untuk anak-anaknya. Jika sejak dini anak diajarkan nilai yang baik, kelak dia akan menghidupinya sampai dewasa. Kita tentu menginginkan anak-anak kita bermoral baik, bukan? Karena itu, mulailah menjadi guru yang terampil bagi anak-anakmu. Ajarkanlah bagaimana mereka seharusnya berperilaku sesuai firman Tuhan. Dan satu kali, Anda akan mendengar bahwa mereka siap dalam menghadapi berbagai godaan yang bisa mencemari hidup mereka. Sebagai ayat penutup, saya akan baca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, pergunakanlah waktu-waktu yang ada bersama dengan anak-anak yang kau kasihi. Didiklah mereka dengan cinta dan kasih, dan didiklah mereka seturut dan sepadan dengan firman Tuhan. Dengan demikian, masa depan mereka yang telah dirancangkan Allah sebagai masa depan yang penuh dengan harapan dan hidup yang penuh dengan kemenangan dan keberkatan akan menjadi bagian mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan digenapilah firman-Nya yang berkata kepada kita bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita akan diberkatinya. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.